Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, a'izza'i wa ahibba'i rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan tauhid. Kita telah bahas bahwa semua orang yang mentauhidkan Allah di dunia dan mati di atas tauhid, tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan siapapun, tidak pernah berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, pasti kelak masuk surga bagaimanapun amalan mereka di dunia. Selama mereka mati di atas tauhid, maka pasti masuk surga dengan kedudukan di surga yang berbeda-beda dan cara masuk surga yang berbeda-beda bergantung pada perbedaan amalan mereka sewaktu di dunia. Ada yang mendapatkan derajat yang tinggi, ada yang secepat kilat masuk surga, ada yang seperti orang berlari, seperti orang berjalan, seperti orang merangkak, bahkan ada yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Yang jelas seluruh orang yang mentauhidkan Allah di dunia dan mati di atas tauhid, maka pasti masuk surga. Sebaliknya, orang yang mati di atas kesyirikan, maka amalan apapun yang dia lakukan di dunia, kebaikan apapun yang dia lakukan, maka pasti masuk neraka. Oleh karena itu penting kita mempelajari tauhid agar kita bisa merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan agar kita terhindar dan terjauhkan dari kesyirikan. Kemudian bab yang ketiga adalah bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, niscaya ia masuk surga tanpa hisab. Perhatikan kalimat yang digunakan oleh muallif di sini. Man adalah huruf syarat di dalam bahasa Arab. Huruf syarat pasti ada jawab syarat. Man haqqaqat tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid, jawab syaratnya adalah dakhalal jannata bighairi hisab. Pasti dia masuk surga tanpa hisab. Seperti di dalam pepatah Arab, man jadda wajada.
Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Man sabira dhafira. Barang siapa bersabar maka dia akan beruntung. Jadi kalimat setelahnya itu adalah jawaban yang merupakan kepastian. Barang siapa yang merealisasikan tauhid pasti masuk surga, tidak tanggung-tanggung masuk surganya tanpa hisab. Amalan-amalan dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Bab yang ketiga ini merupakan bagian dari bab yang kedua. Karena dia juga merupakan keutamaan tauhid. Dan di sini adalah keutamaan plus. Kalau bab yang kedua bab yang kedua menunjukkan, menjelaskan tentang orang yang mentauhidkan Allah pasti masuk surga secara umum. Ada yang masuk surga mendapatkan tingkatan yang tinggi, ada yang tingkatan rendah, ada yang secepat kilat, bahkan ada yang masuk neraka terlebih dahulu. Pada bab ini khusus keutamaan tauhid plus bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi suatu kepastian bagi orang yang merealisasikan tauhid akan dimasukkan surga tanpa hisab. Bagaimana merealisasikan tauhid? Yaitu dengan 3 hal. Yang pertama, mewujudkan tauhid, mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi berbagai macam bid'ah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah juga merupakan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka tatkala mentaatinya kita sedang mentaati Allah. Karena ia adalah utusan Allah. Ketika ada utusan penguasa datang kepada kita, ketika kita mentaati instruksi dari utusan tersebut, berarti kita mentaati penguasa yang telah mengutus dia. Dan tatkala kita membangkang, maka berarti membangkang orang yang mengutus dia. Begitu juga tatkala kita mentaati Rasulullah, mengikuti ajarannya, berarti kita mentaati Allah. Karena Allah yang mengutus. Tatkala kita membangkang, membuat tata cara baru dalam beribadah, tata cara baru yang tidak dicontohkan oleh utusan tersebut, maka kita sedang membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun maksud kita baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala dosa dan maksiat. Dan merealisasikan tauhid
serta menjauh dari kesyirikan atau berlepas diri dari kesyirikan ini tidak akan terwujud kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah al-ilm. Kita berilmu, mengilmui apa itu tauhid. Kita tidak mungkin bisa mentauhidkan Allah sebelum kita mempelajari tauhid. Dan ini berlaku pada semua bidang ilmu. Kita tidak akan mampu melakukan sesuatu sebelum kita mengilmuinya. Terlebih permasalahan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah, berimulah engkau bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kedua, al-i'tiqad, dengan meyakini. Kalau sekedar mengilmui dan tidak meyakini, maka tidak bermanfaat. Seperti pengetahuan orang-orang kafir Quraisy. Mereka memahami apa yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham betul apa maksud dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah ini. Jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Harus mempersembahkan seluruh macam peribadatan, baik ibadah hati, ibadah lisan maupun ibadah anggota badan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat 5. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan menjadi sesembahan yang satu? Sungguh ini adalah perkara yang aneh. Jadi mereka memahami apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Dan pengetahuan mereka lebih baik dari sebagian orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami konsekuensinya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih tabarruk ke kuburan. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih memakai jimat. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih mengaitkan hatinya dengan goa, dengan berhala, dengan batu. Maka di dalam Kasyfu Syubhat disebutkan fala khaira fi rajulin kuffaru Quraisyin a'lamu bila ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada seseorang bila orang kafir Quraisy lebih memahami makna la ilaha illallah. Jadi yang kedua, setelah mengetahui harus meyakini. Jangan sampai seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka memahami namun tidak meyakini. Yang ketiga, al-inqiyad, tunduk. Tunduk pada kalimat la ilaha illallah. Karena kalau hanya sekedar tahu dan tidak tunduk, maka juga sama dengan orang-orang kafir Quraisy.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka di dalam surah As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami pantas meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk penyair gila? Ini ejekan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kami meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manat hanya karena penyair gila? Maka ketiga hal ini harus terpenuhi jika kita ingin mentauhidkan Allah dengan benar dan jauh dari perbuatan kesyirikan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ketundukan, yang kedua adalah keyakinan, dan yang ketiga adalah ketundukan. Dalil pertama dalam bab ini surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat 120 dari surah An-Nahl ini merupakan salah satu bentuk kriteria orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana sifat Nabi Ibrahim? Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, imam, pemimpin yang menjadi suri tauladan. Maka orang yang merealisasikan tauhid, yang mentahqiq tauhid, harus menjadi teladan dalam segala kebaikan dan paling jauh dari segala keburukan. Jika dia mengajak pada sesuatu, maka dia orang yang paling cepat melakukan sesuatu tersebut. Jika dia mengajak pada kebaikan, maka dia orang yang paling cepat dan bersegera melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya, ketika dia melarang dari keburukan, dosa dan maksiat, maka dia orang yang paling jauh dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam berhasil menjadi imam dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah yakin. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan, maka akan bisa diraih, dicapai kepemimpinan di dalam agama. Kita tentunya sering mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana
mempertahankan dan memperjuangkan tauhid. Ia dilahirkan di tengah keluarga dari ayah pembuat berhala yang disembah oleh kaumnya. Ayahnya pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjual berhala-berhala tersebut kepada kaumnya. Nabi Ibrahim pun pergi menjual berhala-berhala tersebut dengan cara yang aneh. Siapa yang membeli berhala-berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat, maka jelas dengan iklan seperti ini tidak ada orang yang membeli. Kecuali orang gila. Ada sebuah produk dijual seperti cara Nabi Ibrahim. Siapa yang mau membeli asap yang tidak bermanfaat justru membahayakan, banyak yang membeli. Bisa menimbulkan serangan jantung, hipotensi, kematian mendadak, tapi banyak yang membeli. Ini lebih bodoh dari kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim disuruh beli sesuatu yang tidak bermanfaat dan memberikan madarat, tidak bisa memberikan madarat, mereka nggak mau beli. Ini iklan besar-besar di baliho bisa menyebabkan hipotensi, serangan jantung, apalagi banyak sekali. Tapi masih banyak yang beli. Kita husnudzon mereka nggak bisa baca. Ketika Nabi Ibrahim berjualan dengan cara seperti itu, tentunya satu berhala pun tidak laku. Dia pulang, maka ayahnya pun memarahinya karena berhalanya tidak laku. Setiap hari seperti itu sampai Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya menolak. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya pun menolak, sampai kabar mereka sampai ke Raja Namrud, sehingga terjadi dialog yang dahsyat antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud yang membungkam Raja Namrud. Di antara dialog yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud mengatakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Apa yang dilakukan oleh Namrud untuk membuktikan bisa menghidupkan dan mematikan? Mengeluarkan 2 penghuni penjara. Wahai Ibrahim, 2 orang ini sudah divonis di kehakiman untuk dihukum mati. Kemudian dia memanggil Al-Guju, bunuh salah seorang dari kedua penghuni penjara ini, bunuh fulan. 1 orang dibunuh. Lihat Ibrahim, aku bisa mematikan. Bebaskan yang satu dilepas bebas. Lihat Ibrahim, aku bisa membebaskan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Fabuhitalladzi kafar, maka terbungkam Raja Namrud. Tidak bisa menerbitkan matahari dari timur dan tidak bisa menenggelamkan di barat. Berbagai argumen yang disampaikan oleh Namrud dan hujjahnya tidak lebih dari sarang laba-laba, begitu lemah. Namun kebiasaan orang-orang yang durjana, ketika kalah berdialog maka menunjukkan powernya. Ia pun mengancam Nabi Ibrahim untuk membakar hidup-hidup di dalam kobaran api yang sangat besar. Nabi Ibrahim tidak gentar, sabar dan yakin. Sabar dengan ketentuan Allah dan yakin
terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tanpa dua hal ini sulit, berat kita akan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus sabar dengan ketentuan Allah dan yakin terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita malas untuk beribadah? Karena tidak yakin terhadap pahala. Keyakinan kita tidak kuat. Kenapa kita masih bermaksiat? Karena kurang yakin terhadap ancaman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menahan diri, bisa sabar dari perbuatan maksiat dan yakin terhadap ancaman Allah, pasti terjadi. Sabar di dalam menjalankan ketaatan Allah, meskipun berat, meskipun hawa nafsu kita berontak. Berat bukan berarti badan kita tidak mampu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan pada jiwa kecuali yang dimampuinya. Seluruh syariat Allah itu mampu kita lakukan. Seluruh syariat Allah, seluruh perintah Allah itu pada batas kemampuan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan sesuatu di luar kemampuan manusia. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang 5 ini mampu dilakukan oleh manusia pada batas kemampuan manusia. Yang tidak ada apa? Kemauan. Kemampuan ada, kemauan yang tidak ada. Orang bangun subuh mampu, mampu. Apa yang tidak ada? Mau. Tidak mau. Bisa dibuktikan. Umumkan di setiap masjid di suatu kota pakai pengeras suara setelah isya, pakai toa luar. Siapa yang datang sholat subuh besok masing-masing mendapatkan uang 10 juta. Kira-kira masjid-masjid di kota itu penuh orang enggak? Pasti penuh. Rumah semuanya kosong. Rumah semuanya kosong pasti. Bayi yang baru lahir pun dibawa ke masjid biar dapat jatah. Padahal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik dari 10 juta, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah, raka'atani qablal fajri khairun minad dunya wa ma'alaiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan yang wajib sholat subuh itu lebih baik dari sholat sunnah. Kenapa jika diiming-iming dunia orang mau bersemangat? Karena yakin, karena tampak di hadapannya. Jangankan 10 juta, hanya puluhan ribu orang bisa bangun jam 2, jam 3 pergi ke pasar, entah menyetok barang atau kulakan. Itu karena ada tujuan dunia. Tapi dengan janji Allah, kenapa mereka tidak mendatanginya? Karena tidak yakin. Dan itu berlaku pada seluruh perintah dan seluruh larangan. Kenapa kita masih malas untuk menjalankan perintah? Karena kurang yakin. Kenapa kita masih enggan meninggalkan kemaksiatan? Karena juga kurang yakin. Maka harus yakin
sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diancam untuk dibakar hidup-hidup, tegar. Karena apa? Ada sabar dan yakin. Maka dikumpulkan kayu bakar yang sangat banyak sampai menggunung. Kemudian dinyalakan kayu bakar tersebut. Kayu bakar yang menyala cukup tinggi, berkobar-kobar. Nabi Ibrahim pun dilemparkan dengan menggunakan majanik. Alat perang orang zaman dahulu menggunakan majanik, semacam ketepel raksasa, ya, itu untuk melempar batu atau bola-bola api. Itu salah satu alat perang orang zaman dahulu. Nabi Ibrahim diletakkan di majanik, kemudian dilemparkan ke kobaran api yang melangit. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada api tersebut, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Abdullah bin Abbas mengatakan, jika Allah tidak mengatakan salama, Allah hanya mengatakan kuni barda, jadilah dingin, tanpa mengatakan selamat, maka Nabi Ibrahim akan binasa di api tersebut karena dinginnya. Jadi api tersebut dingin namun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah-kisah yang lain yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kriteria. Yang pertama adalah qanit. Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang pantas kita jadikan suri tauladan. Kemudian kriteria yang kedua, qanita. Qanita artinya adalah dawamut ta'ah, senantiasa taat. Yang sebenarnya ini adalah penafsiran dari makna imam. Karena tidak akan menjadi imam kecuali dia qanit. Kemudian yang ketiga adalah hanifa. Hanifa artinya adalah ma'ilan anisyirki, menjauh dari kesyirikan. Berbagai kesyirikan, baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar, syirik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya dijauhi. Dan bahkan kesyirikan yang tidak tampak itu lebih berbahaya. Karena kalau kesyirikan yang tampak, kita tinggal di satu masyarakat yang mentauhidkan Allah atau di komunitas yang mentauhidkan Allah, akan ada orang yang menegur kita. Namun kesyirikan yang tidak tampak, orang tidak ada yang tahu, maka ini lebih berbahaya. Walam yakum minal musyrikin, ini adalah penegasan dari Hanifa, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Maka merealisasikan tauhid adalah dengan 3 kriteria yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berusaha menjadi qudwah, suri tauladan, dengan amal kebajikan, dan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauh dari kesyirikan dan orang-orang musyrik.
maka kita akan bisa mentahqiq tauhid yang jaminannya adalah masuk surga tanpa hisab. Dan penting kita membaca kisah-kisah orang-orang soleh, baik para nabi, para rasul, para pembela mereka, sahabat-sahabat mereka, kisah-kisah salafus saleh, baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun yang ditulis oleh para ahli sejarah Islam. Karena dengan mempelajari kisah orang soleh memiliki banyak manfaat. Di antara salaf mengatakan, inda dzikris salihina tanzilur rahmah. Ketika disebutkan kisah orang-orang soleh, maka akan turun rahmat Allah. Ketika kita mendengar kisah-kisah orang soleh, pasti akan bertambah keimanan kita. Maka sebaliknya, membaca, mendengar, menyaksikan kisah orang-orang fasik akan melemahkan keimanan kita. Membaca novel-novel roman picisan akan membuat jiwa kita kerdil, akan membuat mental kita cengeng, mudah menangis bukan karena takut kepada Allah, tapi menangis karena baper, menangis dengan kisah-kisah romantis, menangis diputusin pacar, minum baygon karena diputusin pacar, cengeng, mati konyol. Maka jauhi kisah-kisah seperti itu. Dengan membaca kisah orang-orang saleh akan menambah keimanan kita dan akan membantu kesabaran kita. Karena jika dibandingkan pengorbanan mereka dengan pengorbanan kita, ternyata pengorbanan kita tidak ada apa-apanya. Jika dibandingkan musibah yang menimpa mereka, tidak sebanding daripada musibah yang menimpa kita. Bagaimana mereka mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, dilempari batu, diludahi, dilempar dengan kotoran unta, disiksa di tengah padang pasir yang panas, dan berbagai macam ujian yang mereka dapatkan. Silahkan adzan dulu.
Kita lanjutkan. Ya. Jika kita saksikan bagaimana kehidupan mayoritas para sahabat, mayoritas mereka hidup di bawah garis kemiskinan, menderita, baik ketika di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Bedanya kalau di Mekah mendapatkan siksaan, cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy. Kalau di Madinah mereka sudah tidak menerima siksaan fisik dari orang-orang kafir Quraisy kecuali dalam perang atau yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi. Beda jauh dengan keadaan mereka di Mekah. Namun kemiskinan masih ada pada mereka sampai tahun 7 Hijriah ketika perang Khaybar. Karena separuh dari hasil panen bumi Khaybar diserahkan ke pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Aisyah mengatakan setelah tahun 7 Hijriah kami tidak kekurangan bahan makanan. Namun sebelumnya di antara mereka tidak makan berhari-hari. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, berhari-hari tidak makan sampai jatuh pingsan. Bahkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, kami melihat hilal, kemudian hilal, kemudian hilal 2 bulan berturut-turut. Dapur Rasulullah tidak mengepulkan asap, tidak ada yang dimasak. Di antara mereka bahkan banyak hanya memiliki 1 pakaian. Namun kita tidak pernah mendapati ada sahabat yang stres, depresi karena kemiskinan. Banyak sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silih berganti. Apa yang mereka tanyakan? Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Yang menjadi risau mereka bukan dunia,
yang menjadi risau mereka bagaimana mereka menjadi hamba yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jauh dengan keadaan kita sekarang. Kita semuanya makan kita 3 kali sehari, bahkan bisa lebih. Pakaian kita menumpuk banyak di lemari, padahal yang kita pakai itu-itu saja. Orang pakaiannya menumpuk 1 lemari, yang dipakai itu paling cuma 3. Makanya kita kenal orang dari belakang karena pakaiannya. Itu aja yang dipakai. Padahal pakaiannya banyak. Terus ngapain nyimpen banyak-banyak pakaian di almari? Stres lagi. Stres. Memaksa diri untuk berpenampilan. Akhirnya maksa kredit. Semuanya kredit. Rumahnya kredit, mobilnya kredit, istrinya kredit. Dan banyak masyarakat di zaman sekarang sudah pensiun kreditannya belum lunas. Sehingga tujuan yang seharusnya dia ingin raih, yaitu kebahagiaan, justru tekanan. Tertekan dia hidup hanya untuk sebuah penampilan. Padahal kalau mensyukuri nikmat Allah yang ada, dia akan tenang, qanaah dengan yang ada, syukuri, maka apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Syukuri yang ada. Jangan mudah tergiur dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah kepada tetangga. Jangan mudah sakit hati jika tetangga punya yang baru. Stres kita disebabkan oleh karena diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Selalu memikirkan yang baru, ingin rumah baru, mobil baru, istri baru, akhirnya nekat kredit ke sana kemari. Syukuri yang ada, syukuri rumah yang ada, Allah akan menambah. Syukuri kendaraan yang ada, Allah akan menambah. Syukuri istri yang ada, Allah akan menambah. Kenapa Allah belum menambah? Karena kita tidak pandai bersyukur. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, pertanyaan beda dengan tema. Bolehkah kita mentalak istri sekaligus 3 talak dalam satu majelis? Apakah jatuh talak 1 dan atau talak 3? Iya, tidak boleh mentalak 1 kali. Bagaimana jika terjadi? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun yang kuat insya Allah terjadi talak 1. Karena sebagaimana kita tidak bisa mentalak sesuatu yang kita miliki. Ada kasus orang saking bencinya terhadap seseorang, maka dia mengatakan, kalau saya berjodoh dengan anaknya, seketika itu juga langsung saya cerai. Jadi saking marahnya sesumbar sumpah serapah. Jadi tidak mungkin dia menjalin hubungan dengan orang tersebut. Jadi dia mengatakan, kalau saya sampai jadi menantunya, seketika itu juga habis akad langsung saya cerai. Istrinya langsung talak. Sah tidak?
mentalak seperti ini, tentunya ini ucapan yang tidak baik. Jika terjadi sah atau tidak talaknya, para ulama berbeda pendapat, namun yang kuat tidak terjadi talak. Karena tidak bisa mentalak sesuatu yang tidak dimiliki. Karena memperistri saja belum, apalagi mentalak. Dan jangan sampai ucapan-ucapan seperti ini terucap dari kita, karena tidak ada manfaatnya. Sebenci apapun kita pada seseorang, jangan sumpah serapah. Kalau saya berjodoh dengan anaknya, anaknya langsung tertalak, padahal dia belum lihat muka anaknya. Ya. Begitu benar takdir Allah, dia berjodoh, ternyata anaknya Masya Allah seperti bidadari turun dari ya, maunya lengket kayak perangko. Yang jelas dihindari ya mentalak istri 3 kali dalam satu majelis. Apakah yang dimaksud dengan talak bid'ah? Ya, mentalak wanita, mentalak istri ketika haid. Ini dilarang. Mentalak istri harus dalam keadaan suci, dan itu ada hikmah-hikmah ketika mentalak istri dalam keadaan suci. Pembahasan lebih lengkap ya ini kita bahas di dalam kitab panduan nikah dari A sampai Z di Masjid Al-Baitar, kaji rutin kita setiap malam Rabu. Ustadz, apa yang dimaksud menjauhi syirik dan ahli syirik? Bagaimana? Iya, menjauhi kesyirikan yaitu dengan tidak melakukannya. Menjauhi orang-orang musyrik, tidak menjadikan mereka teman, tidak bermajelis dengan mereka kecuali pada keperluan seperti jual beli. Ya, ini karena kita perlu. Namun selama kita bisa tidak bergaul dengan mereka, kita tidak bergaul dengan mereka. Selama ada pedagang muslim yang harganya sama, maka kita pilih pedagang muslim, meskipun sah-sah saja, tidak terlarang. Kita jual beli dengan orang-orang musyrik. Karena kita, karakter kita, sifat kita itu akan terpengaruh oleh sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Jangankan manusia yang berakal, benda-benda mati di sekitar kita itu bisa mempengaruhi kita. Makanya karakter orang yang tinggal di gunung berbeda dengan orang yang tinggal di pantai. Orang yang tinggal di desa berbeda karakternya dengan orang yang tinggal di kota. Karena apa? Pengaruh lingkungan. Di desa tenang, anteng. Ya. Karena apa? Suasananya hening, alamnya hening. Di kota banyak suara knalpot, maka manusia karakternya seperti knalpot, bising, bulet. Itu sifat orang-orang kota. Maka di dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sakinatu fi ahlil ghanam wal kibriya'u fi ahlil ibil, atau kama qala. Ketenangan itu pada penggembala kambing dan kesombongan itu pada pemilik unta. Unta itu sifatnya keras. Sifat yang keras ini berpengaruh pada penggembalanya, orang yang setiap hari berinteraksi dengan unta. Begitu juga domba itu tenang, sehingga sifat ini mempengaruhi penggembalanya. Unta dan kambing tidak bisa berucap, tidak bisa berbicara, tapi karakter mereka bisa mempengaruhi orang yang setiap hari berinteraksi dengan mereka. Apalagi manusia-manusia di sekitar kita. Ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang fasik, apalagi orang-orang musyrik, maka sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi kita. Meskipun kita tidak sampai melakukan
kesyirikan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang kafir yang paling baik adalah yang paling banyak bergaul dengan kaum muslimin. Orang kafir yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak bergaul dengan kaum muslimin. Sebaliknya, seorang muslim yang paling jelek adalah yang paling banyak bergaul dengan orang-orang kafir. Terakhir di sini ada pengumuman dari DKM Masjid Syarifah Sholihah memberikan kesempatan untuk berdonasi sound system. Sound system kita akan diperbaharui agar maksimal dan biaya yang diperlukan sebesar Rp15.460.000. Alhamdulillah tidak pakai dolar ya, pakai rupiah. 15.460.000 rupiah. Silahkan bagi jamaah yang hendak berdonasi untuk sound system menghubungi DKM Masjid Syarifah Sholihah. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.